Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, alhamdulillah. Hari ini kita masih bisa melanjutkan materi kita. Materi kita ini tetap masih pada materi matrik ya. Karena kemarin pada saat Ibu memberikan tugas tentang soal matrik untuk perkalian, itu banyak sekali anak-anak yang masih belum memahami cara mengoperasionalkan perkalian, baik itu perkalian skalar maupun perkalian matrik ya. Karena kan perkalian itu ada perkalian dengan skalar dan juga ada perkalian matrik dengan matrik. Nah, ini Ibu akan memberikan contoh soal, salah satunya soal cerita. Jadi yang pertama nih Ibu berikan dulu soal cerita. Contohnya di sini adalah Ibu Eti, pengusaha makanan kecil, menitipkan makanannya ke 3 pasar. Tabel banyaknya makanan yang dititipkan ke pasar-pasar tersebut adalah sebagai berikut. Di sini Bu Eti menitipkan makanan kecilnya ke pasar A, pasar B, dan pasar C. Kemudian makanan kecil yang dibuat oleh Bu Eti ini ada jenisnya kacang, keripik, dan roti. Ya, jadi kalau dibuat tabel, Bu Eti memberikan kita tabel seperti yang ada di soal tersebut. Kemudian selain memberikan tabel, Bu Eti juga memberikan harga masing-masing makanan yang ia titipkan. Harga sebungkus kacang, kemudian keripik, serta roti itu berturut-turut adalah Rp2.000, Rp3.000, dan Rp1.000. Kalian disuruh menentukan atau hitunglah pemasukan yang diterima oleh Ibu Eti. Nah, karena ini soal cerita, maka yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu adalah membuat soal cerita ini menjadi bentuk matrik ya. Jadi kita rubah tabel ini kita rubah menjadi bentuk matrik. Kemarin sudah dikatakan bahwa matrik itu adalah kumpulan angka ya, atau bilangan-bilangan, kumpulan angka-angka. Jadi yang bukan angka jangan diambil. Jadi kita hanya mengambil yang angkanya saja. Dari tabel ini maka Ibu membuat yang pertama itu adalah, yang kita harus lakukan adalah menentukan dulu. Kita buat dulu matriknya. Matrik apa? Matrik banyaknya makanan yang dititipkan ya. Dititipkan di pasar tersebut. Nah, matrik ini kita sebut dengan matrik A. Nah, matrik A. Nah, kita ambil di sini. Nah, kalau kita lihat angka-angka yang ada di sini, ada 3 baris, kemudian 3 kolom. Jadi Ibu tulis nih. Baris yang pertama itu angkanya 10, 10, dan 5. Kemudian baris kedua itu elemen-elemennya ya. Biasa kalian taunya itu adalah elemen 20, kemudian 15 dan 8. Kemudian baris yang ketiga adalah 15, 20, dan 10. Jadi kita tentukan dulu matrik A-nya. Oh, matrik A itu terdiri dari ini. Ordonya adalah 3 dikali 3, terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Nah, yang kedua kita menentukan harga masing-masing barang yang dititipkan atau makanan yang dititipkan. Di situ ada 3 jenis makanan, yaitu kacang, keripik, dan roti. Katanya kacang, jadi kita buat itu matrik harga makanannya ya. Matrik harga makanannya kita sebut dengan matrik B. Matrik B. Jadi Ibu buat lagi sekarang. Matriks B. Dia terdiri dari kacang, keripik, dan roti. Nah, kacang itu seharga 2.000. Kemudian keripik itu seharga 3.000. Kemudian roti seharga Rp1.000. Nah, jadi di sini kita sudah memiliki 2 matrik A dan matrik B. Matrik A tadi ordonya 3 kali 3. Sekarang matrik B kita berordo barisnya 3, kolomnya hanya 1, berarti 3 kali 1. Nah, pada saat kita mengerjakan perkalian matrik, kan yang harus kalian perhatikan adalah ordonya. Perkaliannya itu adalah ordo. Ordo yang matrik A 3 dikali 3, kemudian matrik B adalah 3 dikali 1. Nah, yang perlu kalian perhatikan ini kan yang di sini. Nah, karena ini sama, maka boleh. Ini yang harus kalian betul-betul pahami ya. Nah, nanti kalau ini sudah sama, nanti hasil matriknya itu harus ini.
hasil matriknya harus 3 baris 1 kolom. Jadi tidak boleh nanti menjadi 3 baris 2 kolom, tidak boleh. Jadi hasil dari perkalian matrik 3 dikali 3 dikali matrik ordonya 3 dikali 1, itu hasilnya nanti ordonya adalah 3 dikali 1. Karena di sininya sudah sama ya. Nah langsung saja kita kerjakan matrik A dan matrik B ya. Tadi kan matrik A-nya itu adalah 10, 10, 5, 20, 15, 8, kemudian 15, 20, dan 10. Kemudian matrik B-nya, ini jadi perkalian, ini perkalian matrik A dikali matrik B. 2000, 3000, dan 1000. Nah sekarang perhatikan ini telunjuk ibu ya. Jadi kamu tidak boleh salah mengalihkannya. Jadi baris dikali kolom. Baris pertama dikali kolom yang pertama, ya kan? Nah, sekarang kamu buat di sini 10 dikali 2000 ditambah 10 dikali 3000 ditambah 5 dikali 1000. Jadi ini pasangannya seperti ini. Jadi tidak ada yang 2 kali dikalikan. Kemudian lanjut lagi setelah baris pertama, baris kedua, masuk lagi 20 dikali 20 dikali 2000, kemudian ditambah. Ini kalau mau mudahnya, yang di belakang ini, angka yang di belakang ini tidak dirubah. Jadi yang berubah itu angka yang ada di depannya saja. Di sini 10, di sini 10, ini sini 20, berarti sini 20. Nanti kalau baris ke bawah, baris ketiga itu 15. Angka yang di bawahnya itu di sampingnya itu dikalikan dengan angka yang sama semua. Nah, sekarang kita kembali lagi, ini 20, di sini 20. Sekarang 15, berarti di sini 15. Angka pengali di belakangnya tetap 3000. Kemudian, nah sekarang di sini 8. Ya kan? Di baris kedua, kolom ketiga 8 kali 1000. Jadi ini semua angka yang ada di sini tuh sama nih. Kalau kalian lihat ini sama semua. Jadi tambah ya. Ini sama semua nanti 3000. Angka-angkanya di sini yang berbeda itu di sini saja, nih 20. Ya kan, di sini tetap 3000 ditambah, nah 10 sudah berubah lagi, tapi yang di belakang tidak berubah ya, karena dia mengalihkan dengan kolomnya tidak berubah. Nah jadi kalau kalian lihat ini semua sama nih, 2000, 3000, 1000 ini sama. Kenapa? Karena berada pada kolom yang dikalikan dengan kolom, itu kolomnya selalu angkanya sama. Yang berbeda itu hanya pada barisnya saja. Jadi kalian harus mengambil aja angkanya, taruh di depannya masing-masing ya. Nah kalau sudah 10 kali 2000 hasilnya 10 kali 2000 sama dengan 20.000. Kemudian ditambah 10 30.000, 10 dikali 3000 sama dengan 30.000, ditambah 5 dikali 1000 sama dengan 5.000 ya. Jadi seperti ini supaya mudah. 20 dikali 2000 sama dengan 40.000, ditambah 15 dikali 3000 sama dengan 45.000, kemudian ditambah 8 kali 1000 8.000. Kemudian lanjut 15 kali 20 sama dengan 30.000, ditambah 60.000, 20 dikali 3000 sama dengan 60.000, kemudian ditambah 10 dikali 1000 sama dengan 10.000. Nah kalau sudah sisa kita jumlahkan, 20.000 ditambah 30.000 ditambah 5.000, hasilnya sama dengan 55.000. Kemudian 40.000 ditambah 45 ditambah 8.000 sama dengan 93.000. Kemudian 30 tambah 60 tambah 10 sama dengan 100.000. Nah jadi itulah keuntungan yang didapat oleh Ibu Eti, atau pemasukan yang diterima oleh Ibu Eti pada masing-masing makanan yang ia titipkan di pasar. Jadi itu ada 55.000 itu yang dia dapat dari kacang, kemudian 93.000 ia dapat dari keripik, dan rotinya sebesar 100.000 gitu ya. Ini keuntungan
kacang, keripik, dan roti. Ya, itu adalah contoh soal. Yang penting itu adalah kalian paham cara mengalihkan matrik dengan matrik. Tadi ini kan soal yang pertama ini berbentuk perkalian matrik dengan matrik ya. Nah, nanti minggu depan Ibu kasih lagi contoh soal perkalian skalar. Kemarin Ibu nggak terlalu banyak ngasih perkalian skalar karena itu terlalu mudah. Ternyata masih ada siswa atau anak-anak yang belum paham tentang perkalian skalar. Jadi nanti kita bahas lagi kembali. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, ini diketahui Ibu memiliki dua buah matrik, matrik A dan matrik B. Nah, ini tentang persamaan matrik. Jadi kita di sini disuruh menentukan jika persamaan matriknya A dikali X sama dengan B, tentukan matrik X. Nah, jadi ini sebenarnya ada 3 buah matrik. Matrik A, matrik X, dan matrik B. Matrik A dan matrik B sudah diketahui, yang belum diketahui adalah matrik X. Nah, untuk persamaan seperti ini yang harus kalian perhatikan adalah rumus persamaan matriknya. Nah, di sini ada 2 rumus untuk persamaan matrik apabila ada matrik yang belum diketahui. Jadi ini untuk mencari matrik yang belum diketahui. Ingat, matrik bukan skalar ya. Nah, sekarang jika A dikali X, X ini ya matrik juga yang belum diketahui, sama dengan B, maka untuk menemukan matrik X-nya kita menggunakan A inverse dikali B. Ya. Nah, sekarang kalian bisa melihat di sini, jika X dikali A sama dengan B, maka matrik X-nya sama dengan B dikali A inverse. Jadi yang berbeda di sini adalah letak matrik yang tidak diketahui. Pada rumus yang pertama, matrik X-nya atau matrik yang tidak diketahui itu berada di tengah. Kita jejer ya. Kalau dijejerkan di sini, maka ada 3 buah matrik. Matrik pertama, kedua, dan ketiga. Yang tidak diketahui itu berada di posisi di matrik yang kedua. Nah, ini yang rumus yang kedua ini, matrik yang tidak diketahui ini berada di depan. Sehingga rumusnya menjadi B dikali A inverse. Kalau letak matrik yang tidak diketahui itu berada di tengah, ini kan ada 3 buah matrik, berarti dia berada di tengah. Kalau dia berada di tengah, X yang tidak diketahui, maka rumusnya A inverse dikali B. Tapi jika matrik yang tidak diketahui itu berada di depan, ini kan Ibu jejerin ya. Nah, maka rumusnya menjadi B dikali A inverse. Apakah A inverse dikali B itu sama dengan B dikali A inverse? Tidak sama ya. Jadi jangan, nanti hasilnya sama. Tidak sama, karena perkalian untuk inverse itu berbeda hasilnya ya. Nah, langsung saja kita menyelesaikan soal tersebut. Karena di sini yang tidak diketahui matriknya berada di tengah, maka rumus yang kita gunakan rumus yang pertama. Jangan menggunakan rumus yang kedua, karena jika kalian mengerjakannya dengan menggunakan rumus yang kedua, maka hasilnya pasti salah ya. Jadi kalian harus memahami letak matriks yang tidak diketahui itu di mana ya. Nah, sekarang kita langsung saja menggunakan rumusnya untuk mengerjakan persamaan AX sama dengan B. Maka rumus kita adalah untuk menemukan X-nya sama dengan A inverse dikali B. Untuk menentukannya, langkah-langkah yang kalian harus perhatikan adalah yang pertama, cari dulu inverse matrik A. Cari inverse matriks A. Ya, cari inverse matrik A. A dan B kan sudah diketahui nih. B nggak usah kamu cari inverse-nya. Kenapa? Karena kita tidak membutuhkan inverse matrik B, tidak dibutuhkan. Kita hanya membutuhkan, karena di rumus ini kita membutuhkan inverse matrik A. Maka kita harus mencari inverse matrik A. Nah, langsung saja A inverse atau inverse matrik A adalah rumusnya 1 per determinan A, kemudian dikali. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Join ya, pindah atau kebalikan, 2, 3, kemudian min 1, min 3. Ya kan, karena inverse. Langsung 1 determinan A, AD dikali BC. Ya, berarti 3 atau pergalian diagonal. 3 dikali 2 dikurang 1 dikali 3. Nah, kemudian ini 2, min 1, min 3, dan 3. Min 3. Oke. Kita harus mencari dulu A inverse-nya dulu. Jadi jangan langsung mengalihkannya, kita harus cari dulu A inverse. A inverse sama dengan 1 per 3 dikali 2 adalah 6. 6 dikurang 3. Ya. Kemudian di sini 2, di sini min 1, kemudian min 3, di sini 3. Maka hasilnya sama dengan
1/6 dikurang 3 adalah 3. 1/3. Kemudian acuannya adalah 2 min 1 min 3. Ini di sini 3. Nah, kalau sudah, baru kita mencari nilai X-nya. Nilai X sama dengan 1/3. Nah, ini inverse A kan. Yang dimintakan pertama A inverse. Jadi kita pindahkan A inverse ini, turunkan ke bawah. 2 min 1, kemudian min 3 ya, yang ini ya, kemudian 3. Ini adalah A inverse atau inverse matrik A. Kemudian dikali B. B matrik kita adalah 2 min 1, 1 dan 1. Nah, sekarang yang perlu kalian kalikan, sepertiga ini turunkan dulu. Nah, yang harus kalian kerjakan adalah yang ini dikali yang ini, matrik ini ya. Nah, sekarang 2 dikali 2 ditambah min 1 dikali 1. Dan lagi kembali ke sebelah sana lagi. Jadi jangan pindah ke baris kedua kalau belum mengalikannya dengan kolom yang ada di belakangnya lagi. Tadi kan baris 1 dikali kolom 1. Sekarang baris 1 dikali kolom 2 ya. Nah, berarti sebelah sini nih. 2 dikali min 1 ditambah min 1 dikali 1. Nah, kata ibu kan tadi sudah bilang, kamu jangan mengganti angka yang ada di belakang, hanya mengganti yang ada di depan. Ini min 3 dikali 2 ditambah 3 dikali 1. Kemudian di sini lagi min 3 dikali min 1 ditambah 3 dikali 1. Nah, gitu. Jadi cepat gitu ya mengerjakannya. Nah, kalau sudah, kalian langsung tadi mengalihkannya, maka hasilnya tadi kita tulis lagi kembali. Jadi ini masih matrik X ya, kita mencari matrik X sama dengan 1/3, tulis dulu 1/3. Kemudian tadi 2 dikali 2 itu hasilnya sama dengan 4, ditambah min 1 dikali 1 itu hasilnya sama dengan min 1. Kemudian di baris keduanya itu adalah 2 dikali min 1, 2 dikali min 1 sama dengan min 2, ditambah min 1 dikali 1 sama dengan min 1. Lanjut lagi. Min 3 dikali 2 tadi adalah min 6, ditambah 3 dikali 1 adalah 3. Kemudian di sebelah sini adalah min 3 dikali min 1, min 3 dikali 1, min 1 adalah 3, ditambah 3 dikali 1, 3 dikali 1 adalah 3 ya. Nah, kalau sudah, ini sepertiga lagi kita turunkan dari sini ya. Kemudian tadi ini langsung 4 ditambah min 1 sama dengan 3. Kemudian min 2 ditambah min 1 sama dengan min 3. Kemudian min 6 ditambah 3 adalah min 3. Kemudian 3 ditambah 3 adalah 6. Nah, inilah yang dimaksud dengan perkalian skalar. Skalar kenapa? Karena sepertiga ini kan bukan bentuk matrik. Ini yang disebut dengan skalar. Jadi skalar dikali matrik. Nah, ini cara mengerjakannya. Sepertiga dikalikan 3. Sepertiga dikali ketiga itu sama dengan 3/3. 3/3 itu bisa dibagi. 3 dibagi 3 sama dengan 1, habis dianya. Nah, misalnya nanti ada soalnya 1/2 misal di sini. 1/2 dikali 7 misalnya. Nah, 1/2 dikali 7 ini jangan dijadikan bilangan desimal, dijadikan bilangan desimal misalnya 2,3, jangan. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini kan perkalian antara bilangan pecahan dikalikan dengan bilangan bulat. Nah, biasanya soal-soal di ujian nasional itu dia tidak menggunakan bilangan desimal hasilnya. Ya, dia langsung menggunakan bilangan pecahan. Jadi langsung 7/2 saja. Kenapa? Karena ini tidak habis dibagi. Kalau yang seperti ini, 1/3 dikali 3 kan 3/3. 3/3 itu berarti 3 dibagi 3. 3 dibagi 3 itu hasilnya 1, habis dibagi gitu ya. Kalau habis dibagi berarti dia bentuknya bilangan bulat. Jika dia bentuknya bilangan bulat, maka langsung saja hasilnya berapa. Nah, seperti ini lagi, 1/3 dikali min 3. Hasilnya kan min 3/3. Min 3/3 itu berarti min 3 dibagi 3. Hasilnya negatif 1. Kan begitu. Sekarang min 3 dibagi 3 juga lagi. Sama, berarti negatif 1. Kemudian ini kan 1/3 dikali min 3. Hasilnya min 1. 1/3 dikali 6. Berarti 6/3. 6/3 itu habis dibagi. 6 habis dibagi 3 berapa? 2. Nah, ini yang Ibu
ingin kalian tuh lebih memahami. Jangan karena di rumah menggunakan kalkulator, nggak usah menggunakan kalkulator karena ini adalah bilangan yang sangat sederhana. Lagian juga kalau ujian nasional kan tidak boleh menggunakan kalkulator, jadi gunakanlah perkalian antara bilangan-bilangan yang sudah ditentukan, yang sudah kamu pelajari sebelum-sebelumnya. Sehingga ketemu matrik X-nya adalah 1 pada baris pertama itu elemennya 1 dan min 1, pada baris kedua elemennya min 1 dan 2. Ibu mohon kepada kalian agar selalu melatih, karena kalau nggak dilatih itu tidak bisa mengerjakan soal perkalian. Ingat, pada saat mengerjakan soal perkalian matrik, apa yang harus diperhatikan? Yaitu ordo. Kembali lagi lihat ordonya, jika sama di sininya, maka juga nanti hasil dari matrik itu tidak boleh lepas dari ordo-ordo itu. Ya. Oke, dari Ibu itu saja hari ini, cukup 2 soal, yang penting kalian bisa memahami dan melatihnya. Coba melatih dengan ordo-ordo yang berbeda ya, sehingga kalian paham langkah-langkah mengerjakannya. Dari Ibu itu saja hari ini, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.